Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat petani swadaya mandiri di mana saja Anda berada. Hari ini berjumpa lagi bersama saya di channel Petani Swadaya Mandiri. Jadi sama seperti biasanya, hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi sama kawan-kawan petani, yaitu mengenai sawit unggul. Yang mana sawit unggul ini milik saya pribadi yang minim pemupukannya, dan saat ini sudah memasuki umur 12 tahunan lebih, bahkan hampir masuk 13 tahunan. Jadi yang mau saya perlihatkan sama kawan-kawan sawit unggul ini, bagaimana reaksi atau kondisi sawit unggul ini yang minim pemupukan. Kenapa saya bilang minim pemupukan? Karena sawit saya ini itu paling banyaknya pemupukan per tahunnya itu 3 kilo ya kawan, bahkan tidak sampai. Saya kasih itu kadang 2 kilo per tahun, kadang itu paling banyaknya sampai 3 kilo. Kenapa saya memberikan pemupukan seperti itu? Maklum kita petani pemula, kita tidak memiliki modal untuk memberikan pemupukan yang sesuai dari standar balai benih. Jadi kita menggunakan pemupukannya itu seapa adanya. Dan cara perawatannya itu untuk kebersihan boleh dikatakan di kebun saya ini. Contohnya seperti ini, kawan-kawan lihat. Ini untuk perawatan pembersihannya itu sangat-sangat bagus. Tetapi sayangnya hanya pemupukan saja yang tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita. Jadi kita langsung aja ke menu utamanya tanpa berlama-lama. Bagaimana kondisi sawit unggul yang saya berikan pemupukan hanya 2 kilo, paling tingginya 3 kilo per tahun. Jadi kita cek buahnya. Jadi buahnya seperti ini kan kawan. Silahkan kawan-kawan lihat, ini sawit unggul sudah hampir memasuki umur 13 tahunan. Jadi di sini untuk sawit unggul, sepengetahuan saya selama hampir 13 tahunan ini, itu buahnya setiap batang itu tidak ada yang kosong. Mungkin ada yang kosong tapi tidak banyak. Jadi itu dari pengetahuan saya. Contohnya seperti ini. Ini ada buahnya. Dan juga ini ada buahnya. Kita cek setiap pokok supaya kita tidak menduga-duga, supaya real video kita. Sawit unggul kita ini yang minim pemupukan, bagaimana hasil buahnya. Di sini silakan kawan-kawan lihat. Ada buahnya, tetapi sedikit gelap ya kawan-kawan. Yang pokok sebelah sana juga ada buahnya. Kita cek setiap pokok supaya tahu hasilnya sawit unggul yang minim pemupukan. Setiap pokok ada buahnya kawan-kawan. Yang sebelah sana juga sama, ada. Sebelah sana juga sama, ada buahnya. Kita dekati supaya jelas bagaimana hasil buahnya dengan cara minim pemupukan. Di sini kurang jelas ya kawan. Kita cek dari sini. Silakan kawan-kawan lihat. Setiap pokok ada buahnya. Disitulah kelebihan yang saya katakan sawit unggul ini, walaupun pemupukannya itu sedikit per tahunnya atau boleh dikatakan minim, tetapi untuk hasilnya alhamdulillah tidak mengecewakan. Apalagi kalau kita memberikan pemupukannya itu sesuai dengan standar balai benih, maka dipastikan sawit unggul ini buahnya akan lebih banyak. Hampir setiap pokok itu ada buahnya. Jadi sepengetahuan saya sama kawan-kawan yang ingin saya informasikan bahwa
kalau kita menanam sawit unggul ini, kalau kita tidak sanggup memberikan pemupukan yang sesuai standar, maka kita berikanlah pemupukan yang seapa adanya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang terpenting yang kita rawat itu yaitu pembersihan. Seperti ini, pembersihan gulmanya. Kita rawat, kita jagalah piringannya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau piringannya bersih itu otomatis akar kelapa sawit ini akan mudah mencari makanan. Nah, jangan ada tumbuhan-tumbuhan yang berkayu atau tumbuhan keras yang tumbuh di sekeliling piringan kelapa sawit kita ini. Jadi kunci utamanya yaitu kita harus membersihkan kebun kita. Kalau kita tidak memberikan pemupukan yang tidak sesuai standar, maka jagalah kebersihan pada kebun kelapa sawit kita. Jadi keuntungan sawit unggul ini, sekali lagi saya katakan, walaupun pemupukannya itu tidak sesuai dengan standar dari Balai Benih, kita berikan pemupukannya seapa adanya. Contohnya seperti saya ini. Terus terang, jujur, selama 13 tahun ini saya menanam sawit unggul, itu pemupukan paling banyaknya 1 tahun 3 kilo. Bahkan tidak sampai. Pernah saya mengasihnya itu 2 kilo. Tetapi untuk hasilnya, alhamdulillah tidak mengecewakan. Itu dari pengetahuan saya. Tetapi dari pengetahuan saya, kalau kita menanam sawit cabutan atau abal-abal, apalagi di saat umur 8 tahunan ke atas, bahkan seperti ini contohnya, setinggi ini. Nah, itu kalau sawit cabutan, buahnya itu semakin berkurang. Itu dari pengalaman saya pribadi, kawan-kawan. Silakan kawan-kawan, apa percaya atau tidak, itu terserah sama kawan-kawan. Dari pengalaman saya, pengetahuan saya selama saya berkebun, kalau menanam sawit cabutan itu atau abal-abal di umur 8 tahunan, apalagi belasan tahunan seperti ini, itu buahnya semakin berkurang. Dan juga kelemahannya dari sawit cabutan, dari pengalaman saya, itu treknya lama sekali kawan-kawan. Nah, tidak sama dengan sawit unggul yang kita tanam. Jadi kebun saya ini sudah saya katakan sebelumnya di video-video saya sebelumnya, itu 2 jenis bibit, ada cabutan dan juga ada unggul. Nah, jadi disitulah saya mengambil pengetahuannya, pemahaman dari ilmu yang saya dapatkan menanam kedua jenis bibit tersebut, bahwa sawit unggul ini setiap kali panennya itu hasilnya cukup membantu kawan-kawan. Tetapi cabutan yang saya tanam di kebun saya ini, untuk hasilnya setiap kali panen itu semakin berkurang. Apalagi sekarang sudah umurnya hampir sama, 13 tahunan. Nah, ini masih sawit unggul kan kawan. Nah, contoh sawitnya, ada buahnya. Jadi supaya kita tidak penasaran, nah ini kan sawit unggul, masih ada buahnya. Kelebihannya sawit unggul ini di umur 12 tahunan atau 13 tahunan seperti kebun saya ini, itu setiap pokok itu jarang yang ketemu trek. Dan juga kalau dia trek itu tidak lama. Itulah kelebihan sawit unggul kalau kita menanam sawit unggul. Sedangkan untuk sawit cabutan, di saat treknya itu sangat lama kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang pernah mengalami seperti saya yang menanam sawit cabutan, pasti tahu bahwa untuk sawit cabutan ini treknya semakin lama kawan-kawan. Nah, kita cek aja contohnya sawit cabutan yang sama umurnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sawit cabutan kawan-kawan. Nah, kosong. Ini lama kawan-kawan. Bahkan nunggunya sampai 6 bulan, 8 bulan baru mengeluarkan bunga. Nah, jadi disitulah saya katakan perbedaan antara 2 jenis bibit tersebut. Supaya kita jelas lagi, kita cek setiap pokok. Ini sawit cabutannya. Nah ini kan kawan, sawit cabutan. Ada buahnya itu tidak banyak, paling 1 janjang atau 2 janjang. Nah, perkiraan seperti itulah kan kawan yang ada di atas pohon kelapa sawit cabutan ini.
kalau di umur 12 tahunan atau belasan tahunan. Jadi buahnya tidak banyak, tidak sama yang kita lihat seperti saat yang sebelah sana tadi. Untuk sayap unggul itu buahnya bertingkat, walaupun usianya sudah tua, tetapi untuk buahnya itu tidak mempengaruhi. Nah, ini sayap cabutan kawan-kawan. Nah, sudah tinggi seperti ini. Nah, silahkan kawan-kawan cek, itu kosong kawan-kawan, tidak ada buahnya. Jadi disitulah perbedaan antara dua jenis bibit tersebut. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa perbedaan antara dua jenis bibit sawit unggul dan cabutan di saat umur belasan tahunan itu sangat jauh perbedaan, baik dari segi batangnya maupun dari segi buahnya. Yang tentu yang jelasnya untuk hasilnya itu sangat-sangat jauh perbedaan antara dua jenis bibit tersebut. Kalau sawit unggul di umur belasan tahunan itu walaupun minim pemupukan, tetapi untuk hasilnya cukup memuaskan. Itu prinsip saya pribadi. Apalagi kalau kita memberikan pemupukan yang sesuai dari standar balai benih, maka untuk hasilnya akan berlipat ganda. Yang saya berikan di sini di kebun saya ini termasuk minim, sangat-sangat minim pemupukan. 3 kilo per tahun bahkan tidak sampai. Nah, tetapi untuk hasil buahnya alhamdulillah walaupun trek itu tidak lama. Itulah kelebihan dari sawit unggul. Setiap pokoknya selalu berisi, tidak ada yang kosong. Walaupun ada yang kosong itu tidak banyak. Jadi kosongnya pun tidak lama, tidak sama dengan sawit cabutan. Di umur belasan tahunan itu kebanyakan setiap pokoknya itu banyak yang trek, dan treknya juga sangat-sangat lama, bahkan 6 bulan hingga 8 bulan baru mengeluarkan buah. Jadi disitulah perbedaan antara dua jenis bibit tersebut, sawit unggul dan sawit cabutan. Oke lah kawan-kawan, jadi inilah yang dapat saya informasikan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.